Kalau yang masuk mujawir, maka tetap suci menyucikan. Tapi begini, mukhalid dan mujawir ini itu berlakunya untuk benda-benda yang suci. Tapi kalau yang masuk najis, mau mukhalid mau mujawir benajis dia. Misal ada bangkai cicak. Bangkai cicak masuk dia ke dalam air yang sedikit. Bangkai cicak itu najis nggak tuh? Najis. Nah, dimasukkan sama anak kita. Diambilnya bangkai cicak tadi, biar bangun nur dia dicelupkannya. Nah, ada nggak yang larut dari cicak tadi itu ke air tuh? Kan tak ada. Mujawir lah ini kan gitu. Dicelupkan nih. Habis itu diangkat nih. Cemana airnya? Benajis. Nah, karena yang berlakunya mukhalid dan mujawir ini untuk benda suci. Nah, kalau kapur barus dimasukkan, berubah baunya tetap suci. Tapi kalau najis, mau mujawir mau mukhalid, tetaplah dia bernajis. Nah, demikian lagi air yang berubah dengan tanah yang dimasukkan ke dalamnya, maka menyucikan juga walaupun banyak berubahnya dan tanahnya itu musta'mal. Ada air dimasukkan, bukan termasuk, dimasukkan air apa? Tanah itu ke dalam air. Berubahlah jadi keruh. Maka tetap airnya suci menyucikan. Karena nanti kalau di dalam kitab Sabilal Muhtadin aslinya dikatakan tanah itu termasuk benda mujawir. Nah, lama kalau air keruh tuh silahkan dibiarkan lama. Ngendap juga semua tanah tuh bakalan ke bawah. Nah, jadi maka kalau ada air keruh dengan sebab tanah, maka sah itu digunakan untuk bersuci. Sungai kita di sini bening atau keruh? Keruh. Keruh, keruhnya gara-gara apa? Tanah ya. Tanah, lumpur. Maka masih boleh berwudu dengan itu tadi. Mandi wajib dengan itu tadi boleh. Memang semenjak kasus kemarin tuh, Eril ya yang meninggal di Swiss. Memang banyaklah yang memposting tentang Swiss tuh. Swiss tuh dibilang kota terbersih di dunia. Nah, paret di sana, di sini tempat wisata mungkin. Karena bening air paretnya itu. Nah, saya nengok pinggiran rumah itu, bening betul, tak ada sampah segala macam, ya Allah. Di sini tempat wisatanya macam paret. Airnya di Indonesia pantai Ancol, ataupun pantai-pantai di mana lah. Kalau seandainya dilihat tuh kan keruh, terlalu banyak limbah ini itu segala macam, ya Allah. Padahal di sana sedikit orang Islamnya, di sini yang banyak, di sana pula yang bisa bersih. Sedih kita memang kalau ada orang tanpa berat hati main buang sampah ke sungai gitu. Saya kalau begitu kadang agak sakit hati saya, tak ada segannya. Buang sampah tuh ke sungai, buang ke sungai, buang ke sungai, ya Allah ya Rahman. Di sini janganlah buang ke sungai lagi. Mana ada tempat pembuangan sampah sini kan? Tumpuk jadi satu, ada yang mengangkut-ngangkut gitu ada. Ada. Bayar sedikit saja, yang penting tak merugikan orang. Dah. Jadi kalau seandainya dimasukkanlah air tuh ke dalam dimasukkan tanah tuh ke dalam air, maka tetap suci menyucikan walaupun tanahnya mustakmal. Tanahnya mustakmal, udah pernah dipakai untuk tayammum. Udah pernah dipakai untuk tayammum, tetap tidak masalah. Airnya tetap suci menyucikan. Tetapi kalau berubahnya itu banyak sekali sehingga jadi seperti lumpur, kental udah dia. Udah tak cair lagi, udah kental seperti lumpur, maka tiada dia menyucikan. Karena hilang nama air mutlak darinya, bukan air lagi dibilang orang, tanah liat udah. Udah jadi lumpur. Nah, jadi kalau ini tak bisa, kebanyakan tanahnya daripada airnya. Nah,
Dan jika berubah air itu dengan benda yang mukhalid, yang lagi suci, jika berubah air itu dengan benda yang mukhalid, lagi suci, maka ditilik. Jika air itu terkaya dari benda mukhalid itu, maksudnya mudah memelihara darinya, seperti kapur barus yang rapuh, tepung, dan sebagainya, maka air itu tiada menyucikan jika banyak berubahnya. Dan jika berubahnya sedikit, maka tiada mengapa. Berikutnya, pembahasan sudah masuk kepada tentang masuknya benda suci ke dalam air dan dia sifatnya mukhalid. Kalau ada air masuk ke dalamnya sesuatu benda suci ini larut di air itu dan merubah sifat air itu, maka hukum asalnya nanti airnya suci tapi tidak menyucikan, kan begitu. Nah, kalau yang masuk itu memang sesuatu yang gampang untuk dijaga agar tidak masuk ke air, misal kopi, adatnya mudah nggak menjaga air supaya tidak kemasukan kopi? Mudah itu. Nah, maka kalau yang seperti itu masuk, maka suci tapi tidak lagi menyucikan. Gula, kan gampang menjaga air supaya nggak masuk ke dalamnya gula. Maka ini juga suci tapi tidak menyucikan. Kenapa? Karena yang masuk benda suci. Airnya juga suci, maka dia tetap suci. Tapi karena sudah berubah salah satu sifatnya, maka dia suci tapi tidak menyucikan. Kenapa? Yang masuk benda yang seharusnya gampang jaga. Nah, gampang dijaga, tepung atau yang lainnya. Tapi kalau seandainya berubahnya dikit saja, masuklah gula sepucuk sendok ke dalam air 1 gelas. Diminum dirasa agak ada manis-manisnya, tapi agak betul, sikit betul. Nah, ini tak masalah. Atau masuklah sedikit tepung jadi agak-agak keruh, maka ini juga tak masalah. Mandi di kolam renang misalnya, agak-agak bau kaporit, tapi agak, nah pernah cium air kolam renang, agak-agak bau kaporit, kalau agak ya, nah maka ini juga hukumnya tidak masalah. Nah, kalau sedikit, kenapa tak masalah? Nah, karena Nabi SAW ada berwudu dari bejana air yang di dalamnya bekas tepung, pakai baskom bekas ngadon tepung. Habis tepungnya dipakai kan masih ada sisa-sisanya tuh di dalam, diisi air. Kira-kira airnya masih tetap bening nggak? Masih tetap bening nggak? Kalau bekas-bekas begitu aja, masih tetap bening tapi agak-agak keruh pasti. Tapi agak, kan begitu. Beda kalau tepungnya banyak masih. Ini sisa-sisa yang nempel-nempel di pinggir itu saja disiramkan. Dah, masih lekat pun lagi dari pinggir-pinggirannya itu walaupun ada airnya. Nah, cuma memang agak nampak lah sedikit-sedikit betul berubah. Dipakai untuk wudhu, itulah yang dipakai Rasulullah. Tak pala dibersihkan Rasulullah dulu. Artinya kalau masihlah sifatnya itu sedikit berubahnya, maka tak masalah yang seperti ini. Nah, dan jika air itu tiada terkaya dari benda mukhalid itu. Nah, sekarang masuk pembahasan yang berikutnya. Maksudnya sukar memelihara air darinya. Nah, ini ada sesuatu benda suci, dia masuk dia ke air, merubah sifat air. Tapi memang benda itu payah kali jaganya supaya tak masuk di air. Seperti lumut, kiambang, tanah, daun kayu yang gugur dengan sendirinya lalu hancur di dalam air itu. Nah, maka air yang berubah dengan benda yang tersebut tetap menyucikan jika banyak berubahnya sekalipun, karena sukar memelihara air darinya. Kolam renang
tak dipakai-pakai selama sebulan. Belumut, atasnya belumut, pinggirannya belumut, airnya pun agak berubah jadi warna hijau. Tambah lagi pula ada kiambang atau eceng gondok muncul di situ. Airnya udah berubah warna. Dirasa pun udah berubah rasanya. Agak kelat, lumut. Masih boleh nggak dipakai? Boleh. Nah, karena payah menjagakan air dari situ. Bukan dibuat orang, alami munculnya di situ. Ataupun air kolam, sekitarnya banyak kali pepohonan, daunnya berjatuhan ke situ hancur, masuk situ hancur, jadi keruh airnya. Maka ini juga masih boleh dipakai untuk bersuci karena payah jaganya. Tapi kalau kopi, gula, kira-kira ada yang alami tiba-tiba jatuh gula ke situ, jatuh kopi ke situ, kan tidak. Maka kalau ini tak dimaafkan. Maka kalau yang kayak tadi dari alam seperti itu bukan ulah manusia, ini yang seperti ini dimaafkan. Artinya airnya tetap suci menyucikan. Demikian lagi suci menyucikan air yang berubah dengan sebab lama berhenti pada tempatnya. Itu tetap suci menyucikan. Ibu bapak pulang kampung, udah nampung air di tong, pulang kampung. Nah, sebulan di kampung, air tuh terdiamkan di kamar mandi sebulan. Balik cium udah entah bau apa, lain baunya. Masih suci menyucikan nggak tuh? Masih suci menyucikan. Ditengok tak ada najis dalamnya, cuma karena lama terdiam, akhirnya bau air tuh. Tetap suci menyucikan. Dan air yang berubah dengan sesuatu yang ada di tempatnya berhenti di bumi, atau airnya berubah karena faktor tempat air itu berada. Misalnya belerang, dia memang tergenang di bebatuan belerang, maka bau belerang airnya, ini suci menyucikan. Atau dia tergenang di bebatuan kapur, warna putih jadi airnya, ini juga suci menyucikan. Nah, dan air yang berubah dengan sesuatu, udah tadi. Dan air yang berubah dengan sesuatu yang ada di tempatnya mengalir, seperti ada di tempat berhentinya atau di tempat mengalirnya itu belerang. Kalau tadi tempat berhentinya, ini tempat ngalirnya. Waktu keluar dari mata air gunung tuh jernih, bersih, tak ada masalah. Ngalir, ngelewati area bebatuan belerang, panjang sampai 1 kilometer tuh area bebatuan belerang. Lewat habis dari situ, bau belerang airnya. Apakah ini suci menyucikan? Iya. Kenapa? Karena sulit jaganya. Alami. Tak perlu kita repot-repot mengubah aliran airnya. Sampai nggak kena batu belerang, nggak perlu seperti itu. Pakai saja airnya, suci menyucikan. Maka air itu suci menyucikan walaupun banyak berubahnya karena sukar memeliharakan air dari dirinya. Ada satu pembahasan tentang ini. Kalau ada air mutlak nih, macam air aqua nih, tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau. Ini suci nggak nih dipakai? Boleh nggak dipakai berwudu? Boleh. Diambillah air dari si debu-debu sana, debu-debu air belerang, masukkan di botol. Boleh nggak itu dipakai untuk bersuci? Boleh. Boleh. Kenapa? Berubah dengan sebab tempatnya. Dicampur dua air nih, sengaja nyampurnya. Boleh nggak nih dipakai untuk bersuci lagi? Tadi waktu terpisah, boleh nggak masing-masing? Boleh. Boleh. Habis itu dicampur. Berubah jadi bau belerang airnya nih. Suci menyucikan atau enggak lagi? Di sini khilaf ulama. Imam Romli kata tidak menyucikan. Suci tapi tidak menyucikan. Kenapa? Yang mencampur ulah manusia. Terkaya air ini dari belerang. Kan gitu. Masukkan pula dengan sengaja.
maka suci tapi tidak mensucikan. Nah, itu kata Syekh Romli. Kalau kata Syekh Imam Ibnu Hajar, kata Syekh Ibnu Hajar, tetap suci menyucikan. Kenapa? Masa pula asalnya masing-masing suci menyucikan, setelah dicampur jadi tak suci menyucikan, gimana ceritanya? Nah, maka tetap suci menyucikan jua, menurut Imam Ibnu Hajar. Mau pakai yang mana? Kalau dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah, yang dinampakkan di atas lebih dahulu, pendapatnya Imam Romli. Footnote-nya nanti baru catatan kecilnya dibuat menurut Imam Ibnu Hajar, boleh. Tapi yang dinampakkan secara besarnya, kata Imam Romli, tak boleh. Seolah kita disuruh ikut yang itu. Kenapa? Karena itu yang dicetak besar, pendapat Imam Romli, pendapat Imam Ibnu Hajar dicetak kecil. Jadi kalau dicampur, itu berarti mencampurkan air yang terkaya dari belerang dengan belerang jadinya namanya. Itu tadi. Air. Jadi maka, ya tapi kalaupun seandainya mau ikut pendapat Imam Ibnu Hajar, silahkan. Itu kesannya saja, seolah penulis kitab At-Taqrirat As-Sadidah mengutamakan itu. Nah, jadi itu teka-teki yang ada di dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Nah, teka-tekinya bunyinya, ada air yang ketika dia terpisah, sah dipakai bersuci. Namun ketika dia disatukan, tak sah dipakai untuk bersuci. Air apakah itu? Itulah dia. Nah, air belerang yang memang dari tanah belerang sama air biasa. Waktu dipakai masing-masing belum dicampur sah aja. Tapi ketika sudah disatukan maka menjadi tidak sah. Nah, itu dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Nah, berikutnya. Nah, paham lah ini sedikit-sedikit lah. Nah, ini kitabnya udah tak pakai bahasa Arab. Nah, ada yang pakai Arab gundul payah, dibuat Arab Melayu. Itu pun masih sering salah baca. Buat bahasa Indonesia lagi. Ini pun masih tak enak juga, dah duduk dengar saja. Nah, duduk dengar pun masih berat, entah bagaimana lagi lah. Nah, alhamdulillah, Bapak Ibu yang sudah Allah gerakkan hatinya untuk ngaji, ini memang berarti Bapak Ibu Allah kehendaki jadi orang baik. Karena memang bunyi hadisnya begitu, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang Allah kehendaki dia jadi orang baik, Allah akan pahamkan dia kepada agama. Ibu yang datang dari rumah kemari, itu berarti Allah hendak ibu jadi orang baik. Bapak yang dari rumah kemari, kadang ada yang jauh-jauh pun, itu berarti Allah hendak bapak jadi orang baik. Karena tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak suka belajar agama. Imam Syafi'i katakan, barang siapa yang tak suka kepada ilmu, maka tak usah kau bersahabat dengannya, bahkan tak usah kau kenal dengannya. Sampai begitu kata Imam Syafi'i. Nah, orang yang memang sama sekali tak suka sama ilmu. Nah, kenapa? Karena pasti bersalahan semua nanti dia. Nah, kalau dia sama sekali tak suka dengan ilmu. Nah, itu minimal suka aja, walaupun tak sempat ngaji. Minimal suka nengok orang ngaji. Sebenarnya pingin kali mengaji, tapi tak sempat. Minimal begitu. Ini nengok orang ngaji, sesak hatinya. Ngaji-ngaji aja pun. Sana ngaji, sini ngaji. Mau berapa kali di Kuala Tanjung nih ngaji. Nah. Jangan sampai begitu. Nah. Nah, ini majelis-majelis seperti ini yang kadang ngundang keberkahan. Nah, syahdan, air yang berubah pada takdir itu seperti yang berubah pada hissi. Nah, ini pun agak payah jelaskannya. Takdir itu kira-kira, hissi itu nampak oleh mata. Artinya bisa ditangkap indera. Kalau takdir kira-kira, tak bisa ditangkap oleh indera. Kalau hissi nampak dan bisa ditangkap oleh indera. Nah, itulah dia. Ini nanti bukan hanya di sini saja. Nah, banyak pembahasan nanti ada istilah takdir. Tadi siang
tadi siang, subuh tadi pagi. Kami ngaji kitab Fathul Qarib sama santri-santri baru. Nah, di situ ada pembahasan juga masalah takdir begini. Tapi ini takdirnya fikih. Beda nanti takdir fikih, beda takdir tauhid, beda juga takdir nahu nanti. Nah, jadi tentang masalah fikih di situ, itu istilahnya mentakdirkan waktu sholat yang tak bisa ditengok lagi waktu sholat tuh. Nah, itu bahasanya takdir juga. Contohnya gini, dikira-kira deh. Nanti ketika Dajjal turun, Dajjal tuh cuma 40 hari di muka bumi. 40 hari aja deh. Tapi fitnahnya luar biasa. Besar betul. Hari pertamanya, itu lamanya seperti setahun. Hari pertama Dajjal turun, itu matahari terbit sampai nanti terbenam, sampai besoknya lagi, itu lamanya setahun. Jadi seolah 6 bulan siang, 6 bulan malam. Nah, jadi saat mendengar itu, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hari di mana Dajjal pertama kali turun ke bumi, yang lamanya sehari semalam itu macam setahun, itu sholatnya cukup 5 kali aja atau bagaimana?" Nah, itulah pertanyaan sahabat. Nah, sahabat pikirannya masalah sholat. Kalau kita dengar gitu, wah cemana kerja nanti nih, kan begitu. Cemana tidur nanti nih, masa 6 bulan tidur terus. Sahabat bukan itu pikirkannya. Sholatnya cukup 5 kali aja atau gimana? Kata Rasulullah, la. Uqduruha qadarah. Tapi takdirkan dia. Artinya hitunglah. Nah, kan jam tetap ada tuh. Walaupun nampak di mata, nampaknya masih subuh aja. Padahal udah malam tuh sebenarnya kalau ngikut jam. Karena lambat betul mataharinya tuh. Sampai setahun, barulah nanti terbit lagi. Wah, itu kalau tak antisipasi bingung nih. Ini jam 9 mau sholat duha apa sholat isya nih sebenarnya. Karena tak tahu entah udah malam entah masih pagi. Karena siang terus padahal jam udah mutar. Nah, nanti hari keduanya seperti sebulan. Hari ketiganya seperti seminggu. Baru hari keempat sampai seterusnya seperti hari-hari biasa. Normal balik. Nah, itu maksud daripada takdir tadi itu. Kira-kira, dikira-kirakan. Nah, itu bahasa Rasulullah. Kenapa? Karena nggak nampak oleh mata. Nah, syafaq ahmar segala macam tak ada. Nah, tadi itu dahsyatnya fitnah Dajjal nanti itu berubah tuh model hidup orang jadinya. Sehari macam setahun apa tak berubah model hidup orang. Kena COVID aja berubah orang model hidupnya. Nah, ini sampai ada kejadian alam seperti itu. Dahsyat betul. Nah, itu pengertian takdir tadi. Kira-kira. Nah, air yang berubah pada takdir, air yang perubahannya itu dikira-kira, itu seperti yang berubah pada hissi. Nah, maka kalau jatuh ke dalam air yang banyak atau air yang sedikit, benda cair yang menyerupai air pada sifat-sifatnya, seperti air mawar yang telah hilang baunya, atau jatuh air mustakmal ke dalam air yang sedikit, maka hendaklah ditakdirkan yang mencampuri itu bersifat dengan sifat yang pertengahan yang menyalahi bagi sifat air itu. Begini, dia peraslah air mawar tuh, atau dia apalah air yang wangi lah, air bunga. Air mawar dia peras, dicium, wangi betul air nih. Dia biarkan. Esoknya pas mau dipakai, ciumnya, iya, kok hilang wanginya? Kok hilang wanginya nih? Tapi asalnya itu kan air mawar. Habis itu besoknya hilang pula wanginya. Nah, ternyata ketika itu tertumpah pula air tadi itu masuk ke dalam ember. Ditengok tak berubah lah. Orang memang udah hilang wanginya, dicium tak ada lagi baunya. Maka ini harus ditakdirkan. Gak bisa diambil zohirnya gitu saja, orang tak berubah kok, pakailah. Itu tak berubah karena air mawarnya sudah hilang baunya. Maka ini ditakdirkan. Ditakdirkannya bagaimana? Dianggap dia masih bersifat dengan sifat pertengahan. Jangan pula sifatnya yang kuat kali, jangan pula yang lemah kali. Nah, seperti
Ditakdirkan rasanya rasa delima. Kalau guru kami dulu timbang payah-payah udah bilang aja lah rasa gula. Nah, jadi misal airnya tuh tadi yang satu mangkok air mawar tadi yang awalnya wangi luar biasa, lalu tiba-tiba hilang baunya, tertumpah ke dalam satu ember, kita kira-kirakan seandainya satu mangkok yang tumpah tadi itu adalah satu mangkok air gula, berubah nggak air dalam satu ember nih? Kalau kayaknya ditengok tidak lah ini karena airnya agak banyak ini. Berarti suci menyucikan. Tapi kalau wah berubah lah, orang cuma setimba airnya. Yang masuk semangkok air gula pasti berubah rasanya. Berarti suci tak menyucikan. Itulah dia takdirnya. Nah, warnanya warna air anggur. Warnanya warna air anggur. Air anggur tuh merah tapi tak merah kali. Nah, merah tapi tak merah kali. Nah, itulah seandainya warnanya itu warna air anggur tumpah semangkok tadi. Kita tengok, kayaknya tak berubah lah. Berarti suci menyucikan. Seandainya, kan gitu. Air anggur. Nah, baunya bau lazan. Nah, ada yang tahu lazannya? Nah, lazan. Nah, kalau tak salah ingat saya, dia kayak apa? Apa kurma yang baru mau muncul apa tuh biasanya namanya? Nah, itulah dia. Kayak begitulah kurang lebih. Nah, tapi biasanya guru kami biar lebih mudah dibilangnya pandan. Nah, seandainya airnya itu air bau pandan, kan tak nyengat kali, cuma ada bau wanginya. Satu mangkok tuh air pandan masuklah ke dalam air tadi, seandainya. Maka berubah nggak baunya? Kalau berubah, kita kira-kirakan berubah, maka suci tidak menyucikan. Tapi kalau seandainya tidak berubah, maka suci tetap menyucikan. Inilah namanya perubahan takdiri. Gitu juga air mustakmal. Ini yang penting. Terakhir, pembahasan terakhir malam nih. Bagi yang ngajarkan fikih, saya entah kenapa, entah berapa kali, nah, saya sampai terkadang bingung sama orang-orang yang belajar fikih ataupun mungkin yang mengajarkan fikih. Selalu, tapi di Medan, di sini belum. Di Medan ada yang bertanya, Ustadz, kan kalau berwudu tuh mesti pakai air 2 kulah. Begitu langsung dibahasakan. Mandi wajib tuh kan mesti pakai air 2 kulah, Ustadz. Itu aja udah salah. Bukannya bertanya malah ngasih tahu pula dia. Ustadz, kan mandi wajib tuh mesti pakai air 2 kulah. Saya bilang, tak ada yang bilang mesti pakai air 2 kulah. Loh, tapi ada Ustaz. Mandi itu harus pakai air 2 kulah. Tak ada, saya bilang. Itu selalu tertanam rasanya di beberapa orang awam, mandi wajib harus pakai air 2 kulah. Tidak. Mandi wajib harus pakai air suci menyucikan. Bukan harus 2 kulah. Nah. Kemudian yang berikutnya, ini Ustaz. Karena kalau tak 2 kulah dia Ustaz, nanti kalau terpercik tak bisa dipakai lagi katanya. Itu yang salahan kedua sih. Nah, kalau 2 kulah aman, iya 2 kulah pasti aman. Tapi kalau sedikit bukan berarti pasti tak bisa dipakai, saya bilang. Nah, maka perhatikan, dengarkan. Seandainya kita mandi wajib, seandainya kita berwudu, lalu bekas wudhu kita, bekas mandi wajib kita tuh terpercik masuk balik ke dalam ember, masuk balik ke dalam bak. Apakah air di ember atau di bak tadi masih bisa dipakai? Maka air mustakmal nih hukumnya kayak air mawar yang hilang baunya tadi. Dikira-kira yang terpercik dari air mustakmal tadi seandainya air gula, 5 tetes lah bekas mandi wajibnya masuk lagi ke ember. Seandainya 5 tetes itu air gula, berubahkah air 1 ember dengan 5 tetes air gula? Kan tidak. Maka tetap suci menyucikan. Seandainya yang 5 tetes tadi itu baunya air pandan, berubah enggak? Tidak. Seandainya rasanya adalah warnanya adalah warna air anggur, apakah berubah dia? Kan tidak. Maka pakai lagi. Nah, ini mohon maaf tolong dijelaskan kepada orang-orang yang baru mulai belajar atau sempat belajar tapi salah paham. Yang payah, saya pernah paham ini rasanya ngakar. Waktu saya sampaikan begitu tak terima dia. Marah dia.
Ustadz, itu tertulis dalam kitab Fathul Qorib. Begitu pula tuh. Dalam hati saya entah berapa kali udah hatam ngajar kitab Fathul Qorib. Tak ada pula di situ. Saya bilang, siapa yang ngajar? Nah, disebutnya, kami dulu ngaji sama Ustadz Oka Mas'ud. Wah, gurunya guru kami. Saya bilang, insya Allah yang belajar salah dengar, saya bilang. Karena tak akan begitu pemahaman Ustadz Mas'ud tuh. Terpercik langsung tak bisa pakai. Mana ada begitu? Nah, jadi kalau yang terpercik itu dikiaskan. Kecuali memang betul dia mandi, satu gayung tuh masuk lagi ke dalam ember bekasnya. Itu baru mungkin lah kalau begitu. Tapi kalau cuma percik-percikan tak masalah. Ini yang bikin orang kebingungan mau mandi. Nah, akhirnya nyiduknya sini mau nyiram, bingung dia di mana biar tak terpercik. Nah, ciduk situ siram di sana. Nah, mending kalau kamar mandinya besar, kalau kamar mandinya kecil paksa keluar kamar mandi dulu, nah, menyiram badannya. Nah, akhirnya sampai ada yang bilang, makanya Ustaz, mandi wajib tuh harus dia pakai pancuran, pakai shower tuh. Ya Allah, zaman Rasulullah tak ada begitu. Dia pula mengatakan harus seperti itu. Ini tolong diluruskan. Karena banyak orang salah faham. Terpercik tak boleh lagi, terpercik tak boleh lagi. Tak begitu. Satu tadi itu, wudu, mandi wajib harus pakai air 2 kulah. Nah, mudah-mudahan sini tak ada yang paham begitu. Di Medan, orang-orang tuanya begitu fahamnya. Nah, kalau yang muda-muda tak begitu karena tak paham sama sekali. Nah, 2 kulah pun tak paham. Nah, apa itu 2 kulah segala macam. Nah, jadi kalau seandainya ada yang paham itu tolong dibilang. Tak mesti mandi itu airnya 2 kulah. Rasulullah mandi itu airnya 1 sa'. 1 sa' berapa? 2,7 ukuran zakat fitrah. Segitulah Rasulullah mandi wajib. Ukuran zakat fitrah 1 sa'. 2,7 kilo ya. 2,8 kilo. Berapalah itu coba? Itulah mandi Rasulullah. Nah, sah mandinya lagi. Ini udah habis 1 air masih ragu lagi pula sah atau tidak, sah atau tidak. Nah, Rasulullah 1 sa'. Wuduknya 1 mud. 1 mud itu 7 on, Pak. Air 7 on, itulah wuduknya Rasulullah. Nah, 7 on tuh tak sampai 1 liter. Tak sampai 1 liter. Itulah air wuduknya Rasulullah. Kita 1 mud itu sekali siram. Muka 1 mud, tangan kanan 1 mud, tangan kiri 1 mud. Nah, jadi ini yang diamalkan Rasulullah. Tidak ada mandi wajib tuh harus airnya 2 kulah. Masalah 2 kulah atau kurang itu hanya masalah nanti kalau masuk najis. Itunya dia. Bukan masalah terpercik-percik. Nah, walaupun masalah terpercik memang kalau airnya banyak lebih aman, tapi jangan dijadikan syarat. Nah, akhirnya orang kepayahan nanti. Nah, insya Allah akan datang nanti. Nah, adapun jika jatuh air mustakmal, ini akan kita ulang lagi nanti.